Oke, selamat siang, pasar yang damai. Nah, kembali jalan-jalan di hutan yang kemarin. Nah, sebagaimana yang saya katakan di part pertama, hutan ini memang sengaja saya sisakan. Selain agar tetap ada hutan ya di belakang rumah saya, dan juga hutan yang saya sisakan ini tempat dimana saya melestarikan atau merawat beberapa tanaman obat ya. Dan tanaman-tanaman obat itu menurut saya cukup bermanfaat sebagai obat alternatif ya, selain obat dokter. Bermanfaat untuk kesehatan, penyembuhan ya, dan mengobati penyakit-penyakit ringan lainnya seperti batuk dan lain-lain ya. Dan kemarin waktu rame-ramenya corona atau COVID-19 dan varian yang lainnya sempat mewabah di Desa Rangan ya, ada beberapa tanaman obat di sini yang saya gunakan, alhamdulillah ya, sembuh gitu. Saya tidak lama lah terdampaknya gitu. Ya, alhamdulillah di Kampung Rangan ini juga sudah tidak ada lagi pandemi, dan harapannya jangan ada lagi ya. Adapun tanaman-tanaman obat itu bisa kita lihat ya, salah satunya ini. Nah, ini daunnya, ini namanya belang kamis, ini jomit bako atau akar kunyit. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini batangnya kelihatan menguning. Nah, itu dibilang jomit dalam bahasa pasir, secara umumnya jomit itu kunyit, karena dia kuning seperti kunyit maka dikatakan jomit bako. Nah, selain itu juga ada sembilu. Nah, sembilu ini biasanya untuk campuran perawatan kulit bagi perempuan, atau disebut juga campuran pupur ya. Selain itu ada juga bilang kami penawar buntal, ada yang bilang penawar sampai, kalau Jawa bilang brotowali. Nah, ini penawar buntal, ini daunnya rambang ke atasnya. Nah, ini penawar buntal. Pahit sekali itu ya, fungsinya selain obat malaria juga obat darah tinggi, juga banyak manfaatnya. Kemudian ada kami bilang sini kelekur nebi atau bahasa Indonesianya pasak bumi. Nah, kita lihat pasak buminya ada di sini. Nah, ini pasak bumi. Biasanya daunnya kita ambil juga bisa,
akarnya. Kalau tidak mau ngambil akarnya kan sel takut mati, daun juga bisa digunakan. Nah itu kenapa juga salah satu alasan kenapa hutan ini tetap saya lestarikan, tetap ada, karena di dalamnya ada tanaman-tanaman obat. Nah ini sungkai. Sungkai ini daunnya dan mudanya kita ambil, kita rebus untuk menanggulangi pandemi kemarin, campur pasak bumi juga akar kunyit. Nah, ini pohonnya ini. Sungkai. Nah ini sembilu tadi. Nah itu tanaman-tanaman obat yang ada di sini ya. Ada banyak lagi yang lainnya. Oh ini pohon paken itu. Nah itu ya, kenapa di sini saya tetap pertahankan agar hutannya masih ada. Banyak lagi tanaman yang lain. Selain akar kunyit atau jomit bako kami bilang. Itu ya tanaman-tanaman obatnya tadi yang ada di hutan saya ini ya. Itulah kenapa hutan ini saya jaga agar tetap ada, karena di dalamnya ada tanaman-tanaman obat yang punya manfaat ya, sebagai obat alternatif saat terdesak atau ambil itu untuk obat-obatan kita. Selain kita ke dokter juga, kita upayakan juga obat-obat tradisional, karena Kalimantan ini, demikian juga di Tanah Pasir ya, wilayah adat kami, suku Migi Sengkuak ini cukup banyak tanaman obat seperti lekawit apa itu, banyak di hutan-hutan kita ya. Sokoi sake ke saku, ampun maaf ya. Setelah saya ngupload video saya kemarin, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, baik itu lewat inbox atau Facebook, ada yang SMS langsung. Mungkin mereka mau secara pribadi ya, karena kalau di YouTube kan terpublis pertanyaan-pertanyaan mereka, bisa jadi. Dan itu saya terima kasih dan sangat menghargai saya. Nah, salah satu pertanyaan, kok enggak pakai label pasir di belakang suku Migi Sengkuak ya kan kita ini orang pasir katanya. Jadi jawaban saya, ya kita ini orang pasir. Saya juga mengakui bahwa kita ini orang pasir. Tapi kan dalam pasir itu ada suku-suku. Nah, salah satunya suku Migi Sengkuak. Pasir adalah nama wilayah pemersatu kita. Jadi ampun maaf, bukan berarti kita mau sendiri atau memisahkan diri, tetapi kan suku-suku di pasir punya identitas sendiri-sendiri. Tetap kita dalam kesatuan pasir, dalam pemekat, dalam erai pemekat ya, yaitu pasir. Cuman di dalam pasir itu kan ada ciri khasnya suku-sukunya ya. Salah satunya dari bahasa aja kita ada perbedaan, tapi bukan berarti kita masing-masing ya. Mohon jangan salah paham.
di Poro Buntung Tenai yang diokong tua-tua bahwa kita itu bukan pingin masing-masing atau ingin sendiri-sendiri, tidak, tetapi kita itu ingin memunculkan identitas bahwa pasir ini kaya loh dengan identitas. Ada tupai loncat, dengan budayanya sama dengan wilayah lain seperti Kutai, Benua, Kalteng, gitu. Banjar, Pontianak, kan banyak juga. Barito itu bukan hanya Barito saja, banyak suku-sukunya dalam Barito itu. Tapi mereka sebut Ulun Barito. Itu. Jadi sah-sah saja dan tidak salah dan tidak dipermasalahkan kalau ada label pasirnya di belakang suku tersebut, karena pasir itu pemersatu kita. Contoh pasir Migi, pasir Telake, pasir Adang, Balik dan sebagainya, Payak, Pematang, Peteban, boleh. Dan itu tidak salah sebenarnya. Karena dengan itu, dengan kita ada label pasir di belakangnya, kita mempunyai persatuan, persaudaraan yang kuat, perdamaian yang rukun sehingga menyebabkan kerukunan. Nah itu, mohon kita jangan salah paham dengan apa yang disebut dengan pasir, atau ada yang menyebut dengan nama sukunya saja, tidak masalah. Nah, itu. Kemudian ada lagi pertanyaan, kenapa di pasir itu ada yang mengaku Dayak, ada yang tidak mau mengaku Dayak? Bisa jadi jawaban saya seperti ini, bisa jadi karena yang tidak mengaku Dayak dia tidak tahu tutur tempun suku-suku pasir itu, sehingga menganggap mereka bukan Dayak. Kemudian kemungkinan lain lagi ialah mereka salah paham dengan apa yang disebut Dayak. Mereka kira Dayak itu adalah penyebutan label agama. Bisa jadi seperti itu. Karena sering saya temuin bahasanya begini, kain makse ulun bawo, kain makse ulun Dayak, kain pasir. Nah itu karena kemungkinan tadi mereka tidak mengetahui tutur tempun, mereka salah paham dengan apa yang dimasukkan Dayak tadi itu. Mereka hanya tahu kami ini pasir, karena pasir adalah kerajaannya adalah Islam. Sebenarnya bukan masalah Islam atau segala macam mengenai Dayak itu, tetapi sebutan untuk suku asli Kalimantan. Contohnya pasir, kami bukan Kutai, kami pasir. Sedangkan pasir kan banyak suku-sukunya, cuman kami adalah orang-orang di pasir. Nah, itu mungkin karena kesalahpahaman tadi. Nah itu
Jawaban saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ya. Dan mohon kita membuka pemikiran biar tidak ada kesalahpahaman. Terus kembali ke suku Migi Sengkuak. Ada yang bercerita, bahkan lumayan kritik ini, apa aja bertanya, lumayan kritik pertanyaannya. Kalau kamu memang suku Migi Sengkuak, bolehnya suku asli Pasir Migi Sengkuak, apa sih asal usul Migi Sengkuak itu? Itu ya, dari mana asal usulnya? Sekilas juga tetap berdasarkan tempun yang saya tahu, setelah Kuta Rekantatau mulai padat penduduk, rame ya, Kuta Rekantatau itu dipimpin oleh Datu Putih Songkong di hulu daripada Sungai Telake. Itu saya ada tempatnya, itu saya lupa itu. Nah, di atasnya Kuta Rekantatau itu namanya Kota Talun. Di bawah Kuta Rekantatau itu namanya Neten Pali. Makanya dalam Soyong Mulung itu ada Kota Talun Luai Rekantatau Neten Pali. Itu dalam Soyong Mulung. Jadi itu. Nah, setelah padat Kuta Rekantatau tadi, itu ada waktu itu tokoh-tokoh Datu Walu. Yang tertua ada Datu Putih Songkong yang memimpin Kuta Rekantatau. Datu Walu ini berpekat, negeri kita ini padat, rakyat kita banyak. Gimana kalau kita ini mencari daerah penghidupan baru agar kita ini bisa lebih leluasa untuk mencari kehidupan. Sepakatlah mereka mencari kehidupan baru ke berbagai wilayah. 8 datu ini akhirnya berpisah di namanya Ensangan Walu. Nah, di daerah kepala Sungai Telake sana, Ensangan Walu. Jadi masing-masing datu ini mencari wilayah penghidupan dengan anak cucu dan rakyat-rakyatnya ya. Setelah itu membangun atau membuka wilayah tersebut. Salah satunya datu itu namanya Datu Tuo itu ya, membuka wilayah pasir. Nah, itulah asal usul daripada suku Migi Sengkuak, yaitu dari Datu Tuo tadi. Datu Tuo Putih Songkong itu tetap menetap di Telake. Kemudian ada Datu Ringkakatan, Datu Bawi Mais, nah, Datu Ngerang Bulan, kemudian Datu Garaolo, ya, Datu, saya lupa berapa datu itu, ada nama-nama sendiri. Dan kesini saya lupa juga nama datunya di pasir ini. Nah, ada Datu Brobok Ayo. Bisa jadi di antara datu-datu itu yang kesini. Yang jelas dalam tempun suku-suku yang ada di pasir ini, terutama suku yang di Dayo, wilayah Bawonya atau gunung, itu adalah asal usulnya dari Datu. Datu Walu tadi. Nah, itu asal usul daripada suku Migi Sengkuak.
Nah, itu jawabannya. Ya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, cuma berdasarkan yang saya ketahui, itu jawabannya. Suku daripada asal usul daripada suku Migi Saing Puak. Kemudian label Migi-nya tadi dan arti nama Migi itu sendiri kan sudah saya sebutkan di part pertama. Part kedua ini saya jelaskan lagi tentang suku itu. Nah, itulah yang saya sebutkan, yang saya ketahui tentang suku-suku itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Bila ada kurang jelas atau kurang memahami, silahkan di komen ya di video saya. Ya, selama itu baik dan kritis untuk membangun, saya akan menghargai. Walaupun tidak membangun pun saya akan menghargai. Dan itu hak dari masing-masing mau komen seperti apa. Oke, itu saja dari saya, Pasir yang Damai. Ya, cerita-cerita tentang kesukuan, tentang mandau, tanaman obat ya, yang kita sampaikan pada season ini. Tentek kayang rampik duo, ampun maaf deo enakan salah bahasa, enakan salah kata, membang nau sura, yo bela sengkono langke sengkanam tua tu, menak mama andi okong, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.